seorang pria yang berusaha bertahan hidup di alam terbuka dengan memanfaatkan apa saja yang tersedia di sekitarnya. Pria tersebut kemudian mulai mengumpulkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lokasi, terutama batang-batang panjang dan bagian daun yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Ia memotong dan merapikan batang yang telah dikumpulkan. Beberapa bagian batang dibelah atau dipotong agar lebih mudah disatukan. Setelah bahan-bahan dasar tersedia, ia mulai menyusun beberapa batang menjadi rangka. Batang-batang tersebut ditempatkan secara menyilang dan diikat satu sama lain sehingga membentuk struktur seperti kerangka tempat berlindung. Ia terus menambahkan batang pada bagian atas dan samping, memastikan rangka tersebut memiliki bentuk yang cukup kuat untuk menopang penutupnya. Setelah kerangka utama berdiri, ia mulai mencari bahan lain untuk menutup bagian atasnya. Daun-daun panjang dan helaian tanaman dikumpulkan dalam jumlah banyak. Satu demi satu, bahan tersebut dipasang pada rangka hingga bagian atas tempat berlindung mulai tertutup. Ia merapikan susunannya agar celah di antara daun semakin sedikit. Dari luar, tempat itu perlahan berubah dari sekadar rangka terbuka menjadi sebuah tempat berlindung sederhana. Ia kemudian masuk ke bagian dalam untuk memeriksa hasilnya. Beberapa bagian masih diperbaiki dan ditambahkan daun hingga tempat tersebut terlihat lebih tertutup. Setelah proses berlangsung cukup lama, terbentuklah sebuah tempat berlindung sederhana dengan rangka batang dan atap dari dedaunan. Dari dalam, cahaya masih dapat terlihat melalui celah-celah kecil, tetapi struktur tersebut sudah memberikan ruang untuk berlindung. Setelah tempat tinggal sementara selesai, pria itu berjalan meninggalkan tempat berlindung dan menuju kawasan berbatu di dekat laut. Di antara bebatuan yang terkena air, ia mulai mencari hewan laut yang dapat dimakan. Ia memeriksa permukaan batu dan celah-celah di antara bebatuan. Beberapa kerang kemudian ditemukan dan diambil satu persatu. Ia menggunakan tangannya untuk melepaskan kerang yang menempel pada permukaan batu, lalu mengumpulkannya. Beberapa kerang diperiksa lebih dekat sebelum dimasukkan bersama hasil tangkapan lainnya. Setelah mendapatkan cukup banyak kerang, ia kembali ke daratan. Di area berbatu, ia menyiapkan tempat untuk membuat api. Ia mengumpulkan bahan-bahan kering dan menyusunnya, kemudian mulai berusaha menyalakan api. Setelah percobaan dilakukan beberapa kali, api akhirnya menyala dan menghasilkan bara yang cukup untuk digunakan memasak. Kerang-kerang yang telah dikumpulkan kemudian diletakkan di atas atau di dekat bara panas. Api terus menyala sementara kerang dipanaskan. Setelah matang, ia mengambil kerang tersebut dan membukanya. Bagian yang dapat dimakan dikeluarkan dari cangkangnya, lalu ia mencicipinya satu persatu. Setelah makan, ia kembali memanfaatkan bahan-bahan alam yang tersedia di sekitarnya. Ia mengumpulkan bagian tanaman dan daun, kemudian mulai mengolahnya. Ia membuat sebuah wadah anyaman dari bahan tumbuhan. Bagian-bagian tanaman disusun dan dianyam secara berulang hingga membentuk wadah yang lebih kokoh. Hasil anyaman tersebut kemudian digunakan untuk menampung berbagai bahan yang telah dikumpulkannya. Ia juga menggunakan dua buah batu sebagai alat pengolahan. Salah satu batu digunakan sebagai permukaan, sementara batu lainnya digunakan untuk menumbuk atau menggiling bahan yang diletakkan di atasnya. Gerakannya dilakukan berulang-ulang sampai bahan tersebut berubah menjadi bagian yang lebih halus. Di dekatnya terlihat berbagai bahan hasil pengumpulan yang telah disusun dan dipisahkan. Setelah itu, ia menuju sumber air yang berada di antara bebatuan dan tumbuh-tumbuhan. Ia mengambil air dan kemudian kembali ke area tempat tinggalnya. Matahari mulai turun dan suasana berubah menjadi lebih redup, menandakan hari mulai berakhir. Kegiatan berikutnya beralih pada pengolahan tanah liat. Pria tersebut pergi ke kawasan tanah terbuka dan mengambil material yang kemudian diuji dan diolah dengan tangannya. Ia meremas dan memeriksa teksturnya sebelum mulai membentuknya. Tanah liat tersebut kemudian dibasahi dan dibentuk menjadi benda bulat menggunakan kedua tangannya. Ia terus menekan dan meratakan permukaan tanah liat sambil memutarnya secara perlahan. Setelah bentuknya mulai terlihat, benda tersebut ditempatkan di atas permukaan batu dan kembali dirapikan. Bagian tepi dan permukaannya ditekan menggunakan jari hingga bentuknya menjadi lebih teratur. Setelah benda dari tanah liat selesai dibentuk, ia menyiapkan api kembali. Api dibuat cukup besar dan benda tanah liat tersebut kemudian ditempatkan dekat panas api untuk proses pembakaran. Beberapa saat kemudian terlihat benda-benda tanah liat yang telah berubah menjadi bentuk keras dan berwarna lebih gelap setelah terkena panas.